Polres Banjarnegara berhasil mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Polda Sumut berhasil mengungkap 578 kasus narkoba dengan 713 tersangka dalam sebulan terakhir. Hal ini diungkap saat Polda Sumut menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di lapangan Mapolda. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto pada Rabu pagi resmi melepas personil Polri yang akan bertugas dalam kontingen PBB pada misi perdamaian di Republik Afrika Tengah. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 18 September 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polres Banjarnegara berhasil mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Kalilandak, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku sempat merekayasa kasus pembunuhan ini, seolah-olah korban melakukan tindak bunuh diri. Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso mengungkapkan bahwa korban merupakan seorang guru, sementara tersangka merupakan orang kepercayaan korban dan bekerja sebagai sopir korban. Modus pembunuhan lantaran tersangka menjual mobil milik korban tanpa sepengetahuan korban, lalu membunuh korban pada saat korban tidak terima atas perbuatan tersangka. Untuk menutupi perbuatannya, tersangka merekayasa seakan-akan bunuh diri dengan membuat jeratan di leher dan diikatkan di ventilasi. Adapun hasil pemeriksaan awal dalam kegiatan otopsi ditemukan luka memar di belakang kepala akibat benda tumpul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kita untuk menutupi jejak dan dibuat seakan-akan kejadian tersebut merupakan gantung diri. Kemudian sehingga kita awal kita melakukan rilis bahwa itu adalah mengundurkan diri. Cuman setelah kita melaksanakan penyelidikan dan pengambilan alat bukti dan bukti serta kita pemeriksaan saksi-saksi, kita kemudian mengarah kepada kejadian tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan. Polda Sumut berhasil mengungkap 578 kasus narkoba dengan 713 tersangka dalam sebulan terakhir. Hal ini diungkap saat Polda Sumut menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di lapangan Mapolda Sumatera Utara, Medan. Dalam pengungkapan ini, petugas juga mengamankan barang bukti 175,63 kg sabu, 218,39 kg ganja, dan 33.008 butir pil ekstasi. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan
Februanto menegaskan tidak akan ragu melakukan tindakan keras terhadap pelaku jaringan narkoba. Dalam pengungkapan terbaru, terungkap berbagai jaringan narkoba baik internasional maupun nasional. Dengan adanya upaya penindakan ini diharapkan dapat menekan tindak kejahatan di Sumut. Para tersangka yang terlibat dihadapkan pada ancaman hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Memang kita upaya tangkap di laut sudah ada, di darat tidak ada, dan dia kembangkan lagi ke wilayah lainnya. Jadi penindakan ini rekan sekalian tentu akan berkelanjutan. Upaya-upaya importasi, upaya-upaya peredaran yang baru nanti akan didapat lagi. Ya, Polri bersama dan instansi terkait tetap melakukan kolaborasi dan mengungkap berbagai jaringan narkoba yang dengan berbagai sistem dan modus yang baru. Ini akan kita terus kembangkan. Ini baru 1 bulan. Dan bulan ini, bulan depan kita akan rilis lagi, banyak lagi yang kita ungkap. Karena data yang kita dapat adalah kegiatannya banyak, tapi mungkin barang buktinya lebih kecil. Polsek Tomo dan Ditres Narkoba Polda Sulbar berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu di Desa Tamejara Tomo, Mamuju. Hal ini sebagai bentuk ketegasan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polsek Tomo, Polresta Mamuju. Kapolsek Tomo, Ibtu H. Muhtar mengatakan pihaknya menangkap 2 orang pria yang berprofesi sebagai petani sembari menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Dari tangan kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 11 kemasan plastik bening berisi narkotika jenis sabu. Dari pengakuan kedua pelaku yang menjadi target pemasaran dan peredaran narkoba jenis sabu tersebut, yakni semua kalangan termasuk remaja. Kedua pelaku tersebut kini telah diserahkan ke Ditres Narkoba Polda Sulbar untuk pengusutan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Jajaran Polresta Bogor berhasil menangkap 43 pengedar dan penyalahgunaan narkotika dari berbagai wilayah di Kota Bogor dalam kurun waktu 1,5 bulan. Jajaran Polresta Bogor Kota berhasil menangkap 43 pengedar dan penyalahgunaan narkotika dari berbagai wilayah di Kota Bogor dalam kurun waktu 1,5 bulan. Dalam rilisnya, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso merinci dari total 43 tersangka yang diamankan, 5 tersangka diantaranya merupakan residivis. 5 residivis ini pernah dipenjara di Lapas Kelas 2A Paledang Kota Bogor dan LP Cipinang, Jakarta Timur. Ya, 43 tersangka dari berbagai kasus narkotika yang ditangani Polresta Bogor Kota. Ya. Ini ada sabu-sabu berjumlah 24 tersangka. Di antara 24 tersangka itu ada 5 residivis. Residivis ini ada yang dari Paledang, ya, Lapas Paledang, ada juga dari Lapas Cipinang, ya, Jakarta Timur. Kemudian untuk tersangka ganja ini ada 6 tersangka. Kemudian untuk tembakau sintetis ada 4 tersangka dan juga obat keras tertentu dan psikotropika berjumlah 9 tersangka. Para tersangka merupakan pengedar dan pengguna narkoba yang diamankan dari berbagai wilayah di Kota Bogor. Berbagai barang bukti diamankan dari para tersangka, diantaranya berupa sabu seberat 1,5 kg, ganja, tembakau sintesis, hingga obat terlarang. Nah, untuk barang bukti yang kami sita untuk sabu sendiri berjumlah 1,5 kilo ya, maksimal, kemudian ganja 289,92 gram, kemudian tembakau sintetis 550,57 gram, dan obat keras tertentu dan psikotropika berjumlah 3.151 butir yang
kita tangkap dari berbagai wilayah di Kota Bogor. Ya. Bogor Utara ada 8 TKP, Bogor Timur 6 TKP, kemudian Bogor Selatan 6 TKP, Bogor Tengah 6 TKP, Barat 6 TKP, dan Tanah Sareal 3 TKP. Kombes Bismo menambahkan para tersangka dijerat dengan pasal 111 hingga 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 435 serta Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Humas Polresta Bogor melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota berhasil menangkap 7 terduga pelaku kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang mengakibatkan kerugian korban mencapai 1 miliar rupiah. 7 pelaku ini ditangkap di Ciwalen, Kabupaten Cianjur pada Minggu dini hari. Dalam rilisnya, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwandi menjelaskan 7 pelaku ini merupakan warga Sukabumi dan Cianjur. Mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari yang bertugas menyewa mobil, menawarkan jasa atau mediator, mempersiapkan kotak uang palsu hingga berperan menjadi ustadz dan anaknya. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka sudah mengatur siasat agar korban percaya bahwa mereka dapat menggandakan uang. Salah seorang pelaku berpura-pura menjadi ustadz yang bisa menggandakan uang sebanyak 10 kali lipat dengan menggelar ritual di sebuah kamar yang sudah diatur sebelumnya. Di dalam kamar ini, korban diperintahkan untuk melakukan ritual seperti apa yang telah diperintahkan pelaku. Namun yang sebenarnya terjadi, uang milik korban telah dibawa kabur, adapun uang di dalam kotak tersebut adalah uang palsu. Terus peran di para pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus berpura-pura sebagai ustadz yang bisa menggandakan uang sebanyak 10 kali lipat kepada korban dan harus membayar uang administrasi penggantian seri terlebih dahulu. Total hasil para pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu sebesar 850 juta rupiah. Adapun para korbannya adalah ASW, seorang guru asal Depok yang mengalami kerugian 100 juta rupiah, dan BI yang merupakan karyawan swasta asal Labuan Batu, Sumatera Utara yang mengalami kerugian sebesar 250 juta rupiah. Hingga saat ini pihak penyidik Polres Sukabumi Kota masih menggali keterangan dari para pelaku untuk mencari korban lainnya. Korban ASW, laki-laki, Yogyakarta, 51 tahun, guru, Sawangan Depok, dengan kerugian 100 juta rupiah. BI, laki-laki, Lubuk Pakam, 42 tahun, karyawan swasta, Labuan Batu, dengan kerugian 200. 3 TKP lainnya, korban belum membuat laporan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman kurungan penjara paling lama 4 tahun, serta pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman kurungan penjara paling lama 4 tahun. Dari Humas Polres Sukabumi Kota melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.